Shalom semuanya, apa kabar? Senang sekali berjumpa di channel ini. Saya Iwan. Dan saat ini saya mau sampaikan pada kita semua, Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kita akan membaca bagian Alkitab untuk merenungkan penjabaran trilogi pembangunan jemaat bagi warga gereja, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang terdapat di dalam Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang sudah menyatakan kasih kuasa-Mu. Engkau sudah hadir di dunia ini, bahkan rela menderita, mati di atas kayu salib. Namun pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, demikian juga Engkau memberkati para sahabat, saudara, teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube pada saat ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya ke-16 ayat 1 sampai 8 tentang kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ya, ini juga ada tambahan ya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat luar biasa kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu menuliskan ya, kisah yang sama dari sudut pandang mereka masing-masing. Ya, kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kisah yang akbar, yang luar biasa. Ya. Dan kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah alasan kenapa kita sebagai orang Kristen percaya padanya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 14 itu merangkum betapa pentingnya kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena Dia sudah bangkit. Kenapa saudara-saudara? Karena akan percuma segala penderitaan, segala apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan nubuatan-nubuatan yang terjadi sebelumnya, kalau Yesus tidak bangkit. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, momen Paskah pada saat ini adalah momen kebangkitan kita juga. Momen kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sekaligus juga momen kebangkitan bagi orang-orang percaya. Bangkit dari apa saudara-saudara?
tentu bangkit dari keterpurukan, bangkit dari dosa-dosa kita yang membelenggu kita sehingga kita tidak dapat menyaksikan Tuhan Yesus Kristus. Maka dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita, maka di momen kali ini, maka kita mau menyatakan bahwa kita bangkit dari dosa-dosa kita. Berbicara tentang kebangkitan, berarti kita harus juga mati dari dosa-dosa kita. Stop dengan segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kita mau bangkit mengarahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita mengangkat satu tema yang menarik, yaitu jadilah pewarta kebangkitan. Nah, adapun alasan memilih tema dikarenakan bahwa di luaran sana, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus pasti akan menolak tentang kebangkitan. Ya, mereka tidak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan juga mereka bertanya-tanya, apakah benar Yesus sudah bangkit? Sebagai orang percaya, saudara-saudara, maka kita pun harus mengakui ini sebagai satu peristiwa yang agung, yang luar biasa. Dan ini adalah puncak dari iman percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan bukan hanya satu elemen dalam cerita Kristen. Ini bukan satu ciri dalam kekristenan. Ini adalah peristiwa utama. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kubur adalah peristiwa terbesar dalam sejarah. Ini adalah momen utama, realitas utama dalam penebusan. Ini adalah janji Injil yang diberitakan, bahwa Yesus sudah bangkit, Dia hidup, maka kita pun hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini bukanlah cerita tambahan, bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi ini adalah puncak atau klimaks dari pekerjaan Kristus, dari kisah penebusan, dari tujuan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Gereja tidak bertemu pada hari Jumat, bukan? Tetapi gereja bertemu pada hari Minggu. Itulah kenapa kita beribadah di hari Minggu. Oleh karena Kristus bangkit di hari Minggu, di hari pertama. Untuk itu kita bersyukur untuk salib, tetapi kita juga merayakan kebangkitannya supaya membuat salib itu bermakna. Jadi kita bertemu setiap hari pertama dalam minggu itu untuk menandai kebangkitan Yesus Kristus. Ini adalah landasan iman kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini banyak orang yang mempertanyakan iman percaya kepada Kristus Yesus. Orang-orang di luar sana bertanya-tanya, bahkan mereka menciptakan hoax, berita palsu agar supaya kita tidak mempercayai atau orang-orang tidak mempercayai Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kenapa kita sebagai orang percaya harus menjawab keraguan daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hanyalah sebuah propaganda agama, sehingga orang mau datang kepadanya. Ya. Nah, untuk itulah kita sebagai orang percaya, kita harus jeli, kita harus peka terhadap semuanya ini. Gereja tidak terkecuali sering menjadi alamat ujaran kebencian di mana-mana kita mendengar. Ya, orang Kristen dilabeli kafir lah. Ya, nah ini sering diangkat oleh para pendakwah itu. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita yang percaya pada Tuhan Yesus harus benar-benar yakin dan harus benar-benar siap untuk diminta pertanggungjawaban atas kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Gereja mula-mula berani memberitakan kebangkitannya, dan mereka tahu kebangkitan Kristus adalah kebenaran yang sesungguhnya, yang paripurna. Nah, untuk itulah kalau kita melihat dari 4 Injil yang ada, tema utama dari perjanjian baru, ya, keempat penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal mereka menuliskan ini dari sudut pandang yang berbeda, tapi intinya sama, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Setiap penulis melihat kebangkitan dari sudut pandangnya sendiri, mengidentifikasikan kejadian-kejadian dan elemen-elemen tertentu dan kata-kata dalam percakapan dari orang-orang dan juga malaikat. Tetapi keempatnya menjelaskan dengan benar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah benar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah yang melahirkan gereja. Gereja ada oleh karena berita tentang kebangkitan itu. Nah, sehingga kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menjadi pewarta kebangkitan. Untuk itulah tema ini diangkat, sehingga kita lebih dikuatkan untuk memaknai hidup sebagai orang percaya di era digital pada saat ini. Saudara-saudara, mari kita melihat teks Alkitab yang menjadi latar belakang pembacaan kita atau yang menjadi pembacaan kita di sepanjang minggu ini. Nah, salah satu latar belakang penting dalam Injil Markus adalah tema ini, Yesus berhadapan dengan keyakinan orang Saduki yang tidak percaya. Ya, mereka tidak percaya tentang kebangkitan. Ini kita bisa lihat di dalam Markus 12 ya. Markus 12 ayat 18 sampai 27 itu kita bisa baca di sana. Nah, saudara-saudara, orang Saduki dan para lawan Yesus itu meragukan keilahiannya. Karena itu tidak heran Injil Markus dibuka dengan kalimat ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Nah, teman-teman boleh baca di pasal 1 ayat 1 ya. Nah, fakta yang mencolok dari berita kebangkitan adalah kaum perempuan sebagai alat kesaksian. Kalau kita membaca di dalam keempat Injil, ya, kita bisa melihat bahwa benar bahwa perempuanlah yang menjadi saksi yang pertama dari kebangkitan itu. Sungguh mengejutkan dan terasa aneh karena kaum perempuan di zaman itu bukanlah tipe orang yang dapat dipercaya dalam hal untuk kesaksian, ya. Jadi banyak kesaksian dari kaum perempuan itu dipandang sebelah mata. Nah, saudara-saudara, tetapi Injil Markus mempunyai kiat tersendiri ya untuk konsisten dalam pemberitaannya, agar fokus berita tidak diletakkan pada keterlibatan perempuan dalam peristiwa kebangkitan. Tetapi fokusnya adalah Yesus yang bangkit. Nah, itu fokusnya. Yesus yang bangkit adalah subjek dari seluruh cerita dalam sejarah keselamatan Allah. Jadi kita tidak perlu memfokus pada siapa yang menjadi saksi pada saat itu, tetapi fokusnya di sini adalah Kristus bangkit. Keterlibatan figur perempuan yang pasti punya makna tersendiri. Markus menarasikannya lewat kunjungan para kaum perempuan ini ke kubur yang sebelumnya tidaklah lebih dari sebuah kebiasaan budaya pada saat itu, di mana kalau ada orang mati maka mereka akan merempah-rempahi jenazah. Ini adalah ritual ya untuk meminyaki jenazah. Demikianlah lazimnya adat Yahudi jika memandang yang mati ini adalah orang penting. Jadi itu adalah ritual yang biasanya digunakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keterlibatan kaum perempuan itu harus dipandang sebagai cara Allah menjadikan mereka mitra dalam rencananya. Ya, memang menarik sekali ya bahwa jemaat pun sering dianalogikan sebagai mempelai perempuan. Dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Saudara-saudara, di kubur mereka menyaksikan realitas yang berbeda dari rencana semula. Ya, ketika mereka beranggapan bahwa ya Yesus masih ada di kubur. Nah, untuk itulah mereka datang untuk merempah-rempahi ya, meminyaki jenazah tersebut. Namun ketika mereka sampai, ya, batu penutup kubur sudah bergeser atau terguling dari tempatnya. Nah, hari masih pagi, sudah ada sosok lain di kubur itu. Kemudian di benak perempuan itu, pagi adalah waktu yang tepat untuk merempahi mayat supaya aktivitas mereka tidak terganggu karena di ruangan kubur yang sempit. Nah, biasanya kalau misalnya ada yang meninggal, berarti orang-orang itu mau datang, keluarganya mau datang atau sahabat-sahabatnya mau datang dan melakukan ritual yang sama. Dan ketika mereka datang pagi-pagi, justru apa yang mereka saksikan itu berbeda dengan
pemikiran mereka. Ternyata sudah ada orang di sana. Ya. Masing-masing dari keempat Injil memberikan rincian yang berbeda-beda. Namun mereka memadukan semua keadaan bersama-sama dan tidak ada yang dibuat-buat dan tidak ada upaya untuk memanipulasi. Nah, disinilah kita melihat integritas dari kitab suci, integritas dari Alkitab, dari 4 sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Namun mereka mencatat peristiwa besar yang sama, saudara-saudara. Semua dikendalikan oleh satu penulis, yaitu Roh Kudus, untuk memastikan bahwa seluruh catatan ini benar-benar terjadi. Nah, keempat gospel ini atau Injil ini, mereka mencatat bahwa Yesus mati. Maksudnya di sini benar-benar mati, ya, bahwa dia benar-benar mati, dan mereka memberikan kesaksian tentang fakta bahwa dia benar-benar mati. Mereka kemudian memberikan catatan bahwa dia dikuburkan, dan dia dikuburkan pada hari Jumat. Semuanya sama, ya. Dan makam itu disegel dengan batu, makam itu dijaga oleh orang Romawi. Mereka semua memberitahukan kita bahwa bagaimanapun pada hari Minggu batu itu dipindahkan dan penjaga itu telah lenyap, makam itu kosong, dan para malaikat menjelaskan apa yang terjadi. Dan kemudian ketika dia bangkit, Kristus pun mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan semua itu diceritakan sama, walaupun dalam perspektif yang berbeda. Dan dari sini pun kita bisa belajar bahwa Alkitab itu tidak salah. Nah, untuk itulah ketika kita mau menyatakan tentang Kristus, kita jangan ragu-ragu, guys. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dialah Sang Juru Selamat itu. Dialah Tuhan. Memang di keempat Injil ini tidak diceritakan, ya, tidak diceritakan secara spesifik bagaimana terjadi proses kebangkitan, saudara-saudara. Tetapi yang paling penting di sini kita melihat dari kejadian yang diceritakan oleh keempat gospel ini, keempat Injil ini, bahwa kejadian keadaan yang terjadi sebelum kebangkitan dan setelah kebangkitan adalah sama. Dan ini sangat penting bagi kita untuk kita ketahui, sehingga kita dengan yakin untuk menyatakan ini di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, berbicara tentang menjadi pewarta kebangkitan atau menjadi saksi tentang kebangkitan itu, maka dalam pembacaan Alkitab ini kita bisa melihat paling tidak ada 3 kesaksian yang dapat kita angkat dari pembacaan ini, saudara. Yang pertama, kesaksian tentang kubur yang kosong. Nah, masih ingatkah saudara-saudara bahwa di dalam perjalanan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sering mengatakan bahwa dia akan mati, ya. Dia mengatakannya pada murid-muridnya bahwa dia akan mati. Contohnya di dalam Injil Markus pasal 8, juga pasal 9, pasal 10, ya. Dan banyak kesempatan dia selalu mengatakan dia akan mati. Ya, contohnya dia mengatakan pada di dalam Yohanes pasal yang kedua, ketika dia menyucikan bait Allah, ya, dia mengatakan pada orang-orang yang ada di situ, Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, kita tahu bersama sebagai orang yang percaya bahwa yang dimaksudkan itu bukan bait Allah gedungnya, ya, tetapi tubuhnya, bahwa dia akan mati dan dalam 3 hari dia akan bangkit, ya. Nah, makam yang kosong adalah statement yang bold, yang sangat luar biasa, ya. Ini adalah argumen yang sangat meyakinkan. Tidak ada catatan di dalam kitab suci atau bahkan di luar kitab suci yang menunjukkan bahwa ada orang yang menemukan Yesus di dalam kubur setelah minggu pagi itu. Tidak ada. Ngomong-ngomong, kubur yang kosong itu, pintu yang terbuka itu bukan untuk membiarkan Yesus keluar, tetapi untuk membiarkan kita masuk ke dalam. Ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat orang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata pada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu." Nah, ini berita penting bagi kita semua. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, ya. Nah, saudara-saudara, itu pesan bagi kita sebagai orang percaya, mengingatkan kita juga bahwa dia telah bangkit. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kesaksian tentang kubur kosong itu benar, bahwa
memang betul orang-orang juga yang dalam Injil, baik di Matius, Lukas, Yohanes, Markus juga menceritakan bahwa kubur itu kosong. Ya, kita tahu bahwa pemimpin Yahudi tidak mencuri tubuhnya. Kita juga tahu bahwa para prajurit Romawi tidak mengambilnya. Ya, murid-murid juga pasti tidak bisa mengambilnya karena dijaga oleh para prajurit Romawi. Ya, dan jadi kita bisa mengetahui bahwa semua kesaksian mau mengatakan bahwa kubur itu kosong. Kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua, saudara-saudara, yaitu kesaksian dari malaikat. Nah, saudara-saudara, malaikat berbicara. By the way, ada dua malaikat ya. Ada dua malaikat pada kesempatan ini. Kalau di Lukas, dia mengatakan dua dari mereka tiba-tiba berdiri dekat mereka dengan pakaian yang mempesona. Yohanes juga mengatakan ada dua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang di sini tidak dikatakan dengan kata malaikat ya. Kalau kita bandingkan di dalam pembacaan kita, ini dikatakan dalam ayat yang kelima, mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Nah, kalau kita juga bandingkan dengan Injil yang lain ya, di Matius, Yohanes, Lukas, maka dikatakan situ ada malaikat, ada dua orang ya. Tapi tidak mengapa, karena seperti dengan bukti-bukti teks yang ada, kita bisa memastikan bahwa ini tidak salah. Tetapi mau menunjukkan kepada kita semua bahwa inilah yang disaksikan oleh malaikat itu, atau dalam hal ini orang muda ya. Nah, Markus memberi keterangan, dia menggambarkannya sebagai orang muda. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Markus di sini mau menunjukkan pada kita bahwa ada gagasan untuk menggambarkan peristiwa kebangkitan Yesus ini tidak melulu sebagai peristiwa atau misteri yang sulit diselami. Nah, dengan mengatakan orang muda atau pemuda, ini mau menunjukkan pada kita semua atau pada pembaca bahwa ini suatu peristiwa yang dapat dimengerti. Nah, orang muda ini adalah utusan Tuhan, sederhananya orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, utusan Tuhan dalam beberapa bagian dalam Alkitab sudah jelas sekali ditunjukkan. Ini tidak hanya merujuk kepada malaikat, tapi juga manusia biasa. Nah, sebut saja Yesaya. Ya, Yesaya menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Kemudian ada Yohanes Pembaptis disebut sebagai utusan Tuhan. Rasul Paulus juga menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Daud ketika dia mengalahkan Goliat menyebut 3 kali, ya, disebutkan sebagai orang muda. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika di sini utusan Tuhan hadir di kubur ini dalam bentuk orang muda, ini tentu saja jelas sekali maksudnya bahwa utusan Tuhan ini mau membawa berita yang seperti saya sampaikan tadi di atas atau di sebelumnya, bahwa inilah kesaksian yang hendak disampaikannya. Singkat dan sepintas saja memang, tetapi jelas. Nah, ajakan untuk tidak takut sebelumnya memiliki maksud, sebab ketakutan adalah penghalang bagi mereka yang untuk memahami peristiwa ini dengan jernih. Nah, karena ketika para perempuan itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus ya, dan juga Salome, digambarkan terkejut dan sepertinya mereka ketakutan karena beberapa kali juga di dalam Alkitab menunjukkan suatu peristiwa yang mirip-mirip, di mana ketika mereka berhadapan dengan makhluk ilahi, maka mereka ketakutan. Ya, contoh ya, ketika Yesus lahir, para gembala menyaksikan malaikat-malaikat, kemudian dikatakan jangan takut. Atau Maria ibu Yesus ketika Gabriel menampakkan diri, maka pesannya juga jangan takut. Ya, nah jadi seperti itu teman-teman sekalian, sehingga ada pesan sekali lagi untuk diberikan kepada kaum perempuan ini yang mau menyaksikan untuk jangan takut. Kesaksian dari malaikat ini juga dikatakan tentang pesan Paskah itu sendiri, bahwa ia telah bangkit. Kesaksian yang ketiga adalah kesaksian dari murid-muridnya, dan juga tentu saja kesaksian dari Maria Magdalena dan juga perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan dia.
Nah, kita tahu bersama bahwa ketika para perempuan itu pergi dari kubur itu, maka terjadilah bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau kita membaca di dalam Injil-Injil yang lain di Lukas 24, Yesus juga bertemu dengan murid-murid di jalan ketika menuju Emmaus, bukan? Dan kemudian dia bertemu dengan para murid di ruang atas, di Galilea, dan dia kemudian bertemu dengan mereka semua ketika mereka tiba akhirnya di Galilea, di mana mereka seharusnya pergi. Matius 28 dan catatan panjang tentang itu dalam pasal terakhir dari Injil Yohanes 21, di mana dia menghadapkan Petrus dan bertanya apakah dia mengasihi dia dan memerintahkan dia kembali. Semua itu terjadi setelah kebangkitan di Galilea. Dan di Galilea, Paulus memberitahu kita dalam 1 Korintus 15, 500 orang melihat dia. Nah, saudara-saudara, jadi ada 3 yang menyaksikan kebangkitan Yesus pada saat itu. Kubur yang kosong, para malaikat atau orang muda ya dalam bacaan Markus ini, dan juga tentu saja orang-orang yang menyaksikan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga di dalam tema kita sepanjang minggu ini tentang jadilah pewarta kebangkitan, ini juga mau mengajak kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Sekarang di era digital semua orang bisa mencari informasi. Yang paling gampang yang mereka mencarinya di dalam gadget ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang mau menunjukkan ke sana. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita juga memahami isi Alkitab, sehingga kita tidak mudah sekali lagi untuk dibodohi, diombang-ambingkan dengan begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu di luar sana. Saudara, menarik sekali kalau kita berbicara tentang berita Paskah ya, berita kebangkitan. Kalau kita melihat ya di ayat 28, di ayat 8 pembacaan kita dikatakan bahwa lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Namun saya lebih senang dengan melihat Matius 28 ya. Matius 28 ayatnya yang ke-8 dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Ya, jadi salah satu ciri-ciri dari orang percaya memaknai Paskah adalah sukacita. Ya, sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Halo, apa kabar?" Ya, mungkin dia juga mengatakan, "Peace be with you," atau damai sejahtera bagimu. Nah, dalam hal ini dikatakan salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, ini penting sekali saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya yang merayakan Paskah, yang memaknai Paskah, juga memiliki hati yang sama di dalam menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Nah, kita memaknai Paskah kebangkitannya dengan takut dan gentar, tapi dengan sukacita yang besar. Dan kita mau datang untuk menyembahnya. Nah, makanya saudara-saudara, di dalam pembacaan Alkitab ini juga kita melihat ya betapa ketika dia bangkit, itu dikatakan pada hari pertama, ya, hari pertama minggu itu setelah Sabat, hari pertama, which is Sunday, hari Minggu, saudara-saudara. Maka penting sekali sebetulnya sebagai orang percaya yang mengatakan mau menyembahnya, maka saudara, janganlah kita mengabaikan peribadatan. Di hari Minggu kita mau datang padanya, kita mau datang beribadah padanya, bukan karena rutinitas, bukan, tapi karena kita percaya bahwa dia yang sudah menderita sengsara, mati di atas kayu salib, namun dan dia kemudian dikuburkan, namun pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, sehingga kita mau datang untuk menyembahnya. Ini penting saudara, sehingga kita sebagai orang percaya kita bisa bertumbuh iman kita, percayanya bukan saja hanya bertumbuh tapi juga berbuah, ya berbuah, menyatakan firman Tuhan, menyatakan kasihnya di dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat, di gereja, di mana saja kita pergi dan berada, memberitakan kabar sukacita itu, menjadi pewarta kebangkitan
Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus bangkit dan dia hidup, kita juga hidup di dalamnya. Bahwa dosa dan kematian adalah belenggu yang sulit ditaklukkan. Sehingga jika saudara merasa dibelenggu dengan dosa, dibelenggu dengan kesalahan-kesalahan ya, yang kita lakukan, kematian itu, maka kita perlu bangkit, kita perlu hidup, kita memerlukan Yesus untuk melakukan itu. Perjanjian baru itu penuh dengan berita tentang kebangkitannya, dan itu akan terus berlangsung sepanjang sejarah manusia, sepanjang sejarah orang percaya ada di dunia ini sebelum kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, have faith, milikilah iman di dalam Kristus yang sudah bangkit itu. Peristiwa kebangkitan itulah yang harus kita sebarkan, kita harus wartakan sampai ke ujung bumi. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika saudara-saudara suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, subscribe, dan bisa share ke manapun saudara-saudara teman-teman berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain.